Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Perkenalkan, nama Dia binti Fitra dengan NIM 1914010033 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, menayangkan video pembelajaran fikih tentang wakaf dan zakat untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran fikih di madrasah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak ibu sekalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Silakan dirapikan dulu tempat duduknya ya, anak. Kalau ada sampah silakan buang ke tong sampah. Baik, Bu. Oke. Udah anak? Sudah. Sekarang kita ambil absen terlebih dahulu. Yang pertama Roma Ito, Hadir, Bu. Suci Ramadan Sari, Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Oke, baik. Berarti hari ini kita hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Cukup dengan basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang wakaf. Apa Nana? Wakaf, Bu. Ya, wakaf. Jadi sebelum kita menggali lebih lanjut apa sebenarnya wakaf itu, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertiannya dulu. Kita harus mengetahui apa sih wakaf itu. Jadi pengertian ini ada dua macam ya anak-anak. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Jadi wakaf menurut bahasa itu artinya yaitu menahan. Wakaf menurut bahasa artinya menahan. Apa tadi? Wakaf secara bahasa. Artinya ya menahan. Sedangkan menurut istilah syarak, wakaf ini adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi untuk kebaikan dan kemajuan umat Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wakaf ini yaitu menahan suatu harta atau menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya saja, akan tetapi harta atau benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. Sampai di sini paham? Oke. Next ya. Yang kedua yaitu tentang dasar hukum wakaf. Setelah pengertian tadi kita bahas, yang selanjutnya itu yang perlu kita bahas di sini adalah dasar hukumnya. Jadi di sini Ibu memaparkan tentang hadis tentang wakaf ini, di mana di sini hadis dari riwayat Muslim yang artinya apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Apa itu Roma? Coba bacakan. Yang pertama, Sedekah jariah. ya, Ilmu yang ya dimanfaatkan. benar. Terus, Doa anak yang soleh. ya. Jadi wakaf ini itu termasuk dalam sedekah jariah ini. Dalam sedekah jariah ini inilah dasar hukum dari wakaf tersebut, di mana ketika seseorang meninggal dunia, ketika dia mewakafkan benda atau harta, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya karena dia merupakan sedekah jariah. Jadi itulah salah satu keutamaan dari wakaf ini. Ketika kita sudah meninggal dunia, tetapi kita mempunyai harta yang kita wakafkan, maka setiap orang memanfaatkan harta yang kita wakafkan, maka setiap itulah pahalanya mengalir kepada kita. Baik, selanjutnya yaitu tadi kan hadis, sekarang ada di dalam Al-Quran, yaitu di mana di sini memaparkannya. Siapa yang mau membantu untuk membacakan? Silakan Roma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamu
خبير فمنه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تؤمنوا به واعلموا أن الله غني حميد. Oke, baik. Di mana di sini, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari harta usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan mencium-ciumkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 ini, di mana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginfakkan sebagian dari hasil usaha kita. Hasil usaha yang bagaimana? Yaitu hasil usaha yang baik-baik. Jadi kita harus mengeluarkan apa yang kita sukai, jangan kita yang mengeluarkan karena misalnya atau kita mempunyai barang karena kita tidak suka lagi, makanya kita menginfakkan. Itu sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menginfakkan apa barang-barang atau hal-hal yang kita sukai, karena itu lebih baik bagi kita. Baiklah, selanjutnya yaitu rukun wakaf. Untuk selanjutnya itu rukun wakaf, di mana di sini rukun wakaf itu ada 4 ya. Yang pertama al-wakif. Al-wakif yaitu orang yang mewakafkan. Apa tadi al-wakif, Roma? Apa tadi al-wakif? Ya, benar. Al-mawquf apa? Harta yang diwakafkan. Ya, jadi kita bahas dulu wakif ini. Jadi al-wakif ini atau orang yang mewakafkan itu yaitu orang yang memiliki harta. Misalnya Roma ingin mewakafkan hartanya, berarti Roma itulah yang menjadi al-wakif, yaitu orang yang mewakafkan. Sedangkan al-mawquf atau harta yang diwakafkan yaitu harta yang Roma mewakafkan. Seperti misalnya Roma ingin mewakafkan tanahnya atau ingin mewakafkan bangunan yang dia punya, maka itulah bangunan tersebut atau tanah tersebutlah yang disebut dengan al-mawquf atau harta yang diwakafkan. Yang selanjutnya itu al-mawquf alaih. Jadi al-mawquf alaih ini yaitu pihak yang dituju dari wakaf tersebut. Nah, kan tadi Roma mewakafkan, ada hartanya. Jadi kepada siapa dia mewakafkannya? Misalnya kepada desa, kepada orang masyarakat di desanya, maka itulah masyarakat yang desanya itulah yang disebut dengan al-mawquf alaih. Jadi yang keempat itu siganya itu bisa kita artikan sebagai lafaz yang misalnya kan Roma tadi mewakafkan, maka lafaznya harus ada lafaznya. Bagaimana dia melafazkan pas dia mewakafkan harta yang diwakafkan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wakaf. Jadi syarat-syarat wakaf ini sesuai dengan rukun yang tadi kan tadi ada al-wakif yaitu orang yang mewakafkan, maka ada syarat-syarat yang berlaku dalam hal tersebut, di mana orang yang mewakafkan itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama berakal. Jadi ini tidak berlaku oleh kepada orang yang gila atau orang yang tidak sehat akalnya. Yang selanjutnya berpikiran dewasa. Jadi ini tidak berlaku kepada orang dari dewasa. Anak-anak, iya benar, tidak berlaku bagi anak-anak. Yang ketiga itu dia sudah berusia balik dan bisa bertransaksi. Jadi dia harus sudah dewasa, dia sudah balik, sudah dikenai hukum ya maksudnya, dan bisa bertransaksi. Dia bisa bertransaksi. Berarti untuk orang yang belum bisa bertransaksi, maka dia belum boleh menjadi orang yang mewakafkan. Selanjutnya itu orang yang merdeka dan bukan budak. Inilah syarat-syarat, ada 4 ya, ada 4 syarat untuk al-wakif, yaitu orang yang mewakafkan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat al-mawquf alaih atau harta yang diwakafkan. Apa tadi al-mawquf? harta yang diwakafkan, Bu. Ya benar, harta yang diwakafkan ya. Ingat, al-wakif tadi apa? Orang yang mewakafkan. Nah, al-mawquf Harta yang diwakafkan. ya benar. Jadi untuk harta yang diwakafkan ini kita memiliki beberapa syarat juga, di mana yang pertama harta tersebut telah diketahui dan jelas bendanya. Jadi untuk barang yang belum jelas bendanya atau maksudnya misalnya dia mewakafkan suatu harta tapi dia belum jelas bendanya di mana,
berapa jumlahnya atau di mana datanya itu belum jelas, maka itu tidak bisa disebutkan sebagai al-mauquf atau harta yang diwakafkan. Yang selanjutnya itu benda tersebut adalah milik pribadi. Jadi misalnya Roma tidak boleh mewakafkan harta yang bukan miliknya, atau harta yang masih dalam kredit, atau harta yang masih dalam pinjaman, atau yang belum jelas kepemilikannya, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai benda atau harta yang untuk diwakafkan. Selanjutnya itu harta yang diwakafkan adalah benda yang bermanfaat dan memiliki daya tahan lama. Jadi harta itu harus memiliki manfaat. Ketika seorang mewakafkan, misalnya kita mewakafkan tanah, kan itu bermanfaat. Jadi itu bisa menjadi harta yang diwakafkan. Ketika suatu barang itu tidak memiliki wakaf, itu tidak memiliki manfaat, maka itu tidak bisa disebut sebagai harta yang dapat diwakafkan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat al-mauquf alaih. Apa tadi yang disebut dengan al-mauquf alaih? Pihak yang dituju dari wakaf tersebut. Ya, benar. Jadi pihak yang dituju dari wakaf tersebut yaitu harus sama dengan syarat-syarat wakif ya, yaitu berakal, pemikirannya dewasa, sudah berusia balik, bisa bertransaksi, dan orang yang merdeka, bukan budak. Sama dengan syarat yang wakif tadi. Selanjutnya itu harta yang dapat diwakafkan. Jadi harta yang dapat diwakafkan ini ada dua ya. Yang pertama kita bahas dulu benda yang tidak atau yang bergerak yang dapat diwakafkan. Jadi benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu yang pertama tanah ya, karena dapat kita wakafkan karena dia merupakan hal yang tidak bergerak. Yang kedua itu bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Berarti bangunan yang berdiri di atas tanah juga bisa dapat kita wakafkan. Yang selanjutnya itu tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya itu rumah ya, rumah sama dengan bangunan yang dapat juga kita wakafkan. Kemudian ada juga peraturan ataupun benda-benda lain yang bisa kita wakafkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu benda bergerak yang dapat diwakafkan. Jadi benda bergerak yang dapat diwakafkan di sini Ibu memaparkan 7 bagian. Yang pertama itu uang rupiah. Uang rupiah ini seperti uang ya. Pasti Ibu sudah tahu uang itu bagaimana. Kemudian logam mulia. Yang ketiga surat berharga. Yang keempat benda bergerak lain yang berlaku. Yang kelima itu kendaraan. Dan keenam hak atas kekayaan intelektual. Kemudian selanjutnya hak sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kita pada poin selanjutnya prinsip pengelolaan zakat. Jadi prinsip pengelolaan zakat ini ada 4. Yang pertama asas keberlangsungan manfaat. Maksudnya di sini keberlangsungan manfaat dari harta yang diwakafkan itu sangat perlu. Jadi itu perlu tidak ditegakkan pelajarannya. Selanjutnya itu pertanggungjawaban. Jadi harta yang diwakafkan perlu pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban maka ada nanti kekodoran atau kesalahpahaman. Selanjutnya itu asas profesional manajemen. Jadi harta yang diwakafkan itu perlu juga manajemen untuk bisa pengelolaannya itu bisa efektif atau berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu keadilan sosial. Jadi itulah beberapa prinsip pengelolaan zakat. Ada 4 yaitu asas keberlangsungan manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesional manajemen, dan asas keadilan sosial. Selanjutnya itu hikmah zakat. Sebelum Ibu menjelaskan, kira-kira apa hikmah zakat tersebut? Coba sebutkan Mama. Menghilangkan sifat tanah dan pikir, Bu. Ya benar. Apa lagi? Menanamkan Menanamkan bahwa setiap harta benda itu tidak milik kita. Ya benar. Nurul lagi? Menyadarkan bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup, Ya. dapat menopang dan bergerak kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Ya benar. Semua yang dibilang anak ibu semuanya itu benar ya. Tapi poin yang pertama yang kita ambil yaitu apa sih hikmah wakaf tersebut? Yaitu hikmah wakaf ini di mana kita memperoleh suatu pahala yang ketika kita meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan kita itu dipakai oleh orang lain atau dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Itu merupakan suatu hal yang sangat kita
Oke. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang zakat ya, Nah. Jadi di sini kita mengetahui dulu apa itu zakat. Pasti anak ibu semua sudah pernah mendengar atau bahkan sering mendengar zakat itu dibayar pada apa anak? Sebelum hari raya, Bu. Ya, sebelum hari raya. Biasanya di akhir Ramadan ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu apa itu zakat. Jadi zakat itu dari segi bahasa memiliki banyak arti. Yang pertama itu al-barakatuh yang artinya keberkahan, at-taharatu yang artinya memiliki kesucian, dan al-nama yang mempunyai arti pertumbuhan. Sedangkan secara istilah zakat diartikan sebagai harta yang wajib diberikan oleh semua muslim yang telah memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Jadi zakat ini adalah harta ya, harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh semua orang muslim untuk memenuhi syarat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa zakat ini ialah harta yang diberikan oleh orang muslim kepada orang yang membutuhkannya dengan syarat yang ditentukan oleh syariat kita agama Islam. Dan selanjutnya yaitu dasar hukum zakat. Jadi dasar hukum zakat ini tercantum pada Quran surat At-Taubah ayat 103. Ada yang mau bantu untuk membacakannya? Saya, Bu. Ya, silakan Siti bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ya, terima kasih kepada anak ibu ya. Jadi artinya di sini ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jadi di sini dikatakan bahwa harta itu gunanya untuk menyucikan. Di sini dikatakan ambil zakat harta dari mereka guna membersihkan, menyucikan mereka. Maksudnya membersihkan, menyucikan harta ya. Jadi di sini Allah menyuruh kita untuk berzakat atas harta yang kita miliki, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nanti kita akan bahas di macam-macam zakat ya. Baik, tadi kan bahasa hukumnya, sekarang jenis zakat ya. Jenis zakat itu ada dua, yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang diberikan ke setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Jadi ada kan kita pasti sering melihat bahwa kita kalau kita membayar zakat sebelum puasa, sebelum hari raya. Jadi itulah yang disebut dengan zakat fitrah ya. Jadi yang kedua itu zakat mal atau disebut juga dengan zakat harta. Jadi zakat harta ini dikenakan atas jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Maksudnya zakat mal ini jika harta itu sudah mencapai haul atau mencapai tingkat kebanyakannya itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sampai di sini paham anak-anak? Oke. Sekarang zakat fitrah ya. Zakat fitrah, mari kita dalami apa saja yang termasuk dari bagian zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini, besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sa atau 2,5 kg beras, kurma, 1 gandum atau sesuai dengan apa makanan pokok pada daerah tersebut. Kalau di daerah kan kita kan biasanya beras kan. Jadi di sini kita mengeluarkan 1,5 kg beras. Jadi besarnya zakat bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena hal ini bisa berubah akibat inflasi di negara tersebut. Jadi zakat fitrah ini juga bisa dibayar ya bentuk uang, tapi sesuai dengan berapa kita memberikan makanan pokok yang kita makan dalam sehari-hari. Oke. Selanjutnya yaitu rukun zakat fitrah. Jadi rukun zakat fitrah ini
ada 4 ya anak. Yang pertama itu berniat itu sudah diterapkan di sini apa niatnya seperti ini, dimana artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku fardu karena Allah Taala. Ini kalau kita membayar zakat fitrah kita sendiri. Tapi jika kita membayarkan zakat fitrah kepada keluarga kita, maka ini niatnya, artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah, faratasku karena Allah. Jadi inilah niatnya ya, ada 2. Yang pertama kalau hanya satu orang yang mengeluarkan zakat, yang kedua jika beserta dengan orang yang dinafkahinya. Baik, yang kedua itu ada muzaki atau orang yang berzakat. Jadi harus ada orangnya, siapa yang berzakat, ayah kah atau kakek dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada mustahik atau orang yang menerima zakat. Tentunya ada yang memberi, ada yang menerima ya. Itu yang menerima itu disebut dengan mustahik. Yang selanjutnya itu ada harta atau makanan untuk berzakat. Dia ada yang dikeluarkan, misalnya seperti yang dikatakan tadi, kalau di daerah kita yang dikeluarkan itu apabila beras, itu uang seharga beras yang kita makan sehari-hari. Syarat wajib zakat ya, syarat wajib zakat itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama beragama Islam dan merdeka. Yang kedua memenuhi 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat. Yang ketiga mempunyai harta yang lebih. Selanjutnya itu zakat mal. Jadi zakat mal itu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu tertentu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarat. Jadi maksudnya itu zakat mal ini di mana sesuatu harta jadi zakat mal ini dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu seseorang. Jika harta itu sudah memenuhi secara syarat atau sesuai dengan peraturan syarat, maka zakatnya wajib dikeluarkan guna untuk membersihkan harta tersebut. Karena di dalam harta kita yang berlebih itu pasti ada harta orang lain. Maka dari itulah wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita peroleh. Jadi syarat wajib zakat mal itu hampir sama dengan yang tadi, yaitu yang pertama tentu harus muslim, tentu harus merdeka, beragama dan balik, tidak gila ya, dan memenuhi syarat dasar atau batas minimum. Jadi ini yang dikatakan tadi, jika harta seseorang itu sudah mencapai nisab ya, berarti nisab atau batas minimum, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Macam-macam zakat mal ini yang pertama ada perhiasan, ada uang, perniagaan, pertanian, perkebunan, pendapatan, perindustrian, perikanan, rikas, peternakan, kehutanan, jasa, dan lain sebagainya ya. Serta pertambangan. Pokoknya apapun yang kita peroleh dari harta tersebut. Selanjutnya itu orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang berhak menerima zakat di sini ada 8 macamnya. Yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga rikah, yang keempat apa sih? Gorim, Bu. Ya, garing yang kelima Mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Ya, inilah beberapa orang yang berhak menerima zakat. Itu berarti kira-kira kita di bagian mana ini kalau kita anak sekolah? Bagaimana? Fisabilillah. Ya benar, fisabilillah ya. Jadi kan masih di kampung kita itu biasa diberikan zakat kepada anak sekolah atau anak kuliah. Jadi yang termasuk kepada kita itu yaitu ini fisabilillah atau apa yang disebut dengan fisabilillah? Berhajat di jalan Allah. Ya, berjuang di Jalan Allah. Ya benar. Baik, selanjutnya hikmah zakat. Jadi kenapa kita perlu berzakat, baik itu zakat fitrah, baik itu zakat mal, kenapa harus wajib kita keluarkan? Ini memiliki hikmah. Yang pertama tentunya karena Allah memerintahkan kita di dalam firman-Nya yang kita serahkan tadi itu At-Taubah ayat 103. Kemudian selain itu perintah Allah, ini juga ada beberapa yang pertama itu untuk menyucikan harta.
dari hal-hal haram yang mungkin ada dalam harta yang kita peroleh. Yang kedua itu untuk melancarkan rezeki tentunya. Dimana ketika kita memberikan rezeki, sebagian rezeki kita kepada orang lain, insya Allah pasti rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya itu menyucikan jiwa manusia dari sifat kikir, rakus, tentaka. Dengan kita memberi, tentu kita akan sedikit demi sedikit menghilangkan sifat pikir kita, sifat rakus dan sifat tamak. Kemudian selanjutnya itu melatih kerendahan hati agar kita lebih mampu menolong sesama kita. Kemudian mempererat tali persaudaraan. Dengan kita memberi dan orang menerima merasa senang, maka secara tidak langsung itu akan mempererat tali persaudaraan atau mempererat tali silaturahmi. Nah, selanjutnya itu menyempurnakan iman. Di mana menyempurnakan iman itu sebagaimana yang dibilang tadi, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekian dulu materi kita pada hari ini. Jadi kita tadi membahas tentang apa saja. Yang pertama itu wakaf, dan yang ini zakat, adalah Bu. zakat. Jadi untuk selanjutnya ibu ingin anak ibu semua untuk meresume pada materi wakaf tadi yang kita pelajari dan zakat. Ibu ingin minggu depan semua resume dikumpul untuk tambahan nilai ada semuanya. Baik, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini untuk pembelajaran kita. Apakah ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya mengenai hal yang belum dipahami atau yang masih diragukan? Ada? Tidak, Bu. Tidak ya. Berarti kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.